Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik K-means Clustering Algorithm. Di sini ya kita akan berusaha melakukan clustering ya dari data berdasarkan nilai centroid. Ya, K-means clustering algorithm ya, di mana konsep dari clustering ini adalah klasifikasi objek ke dalam kelompok yang berbeda atau lebih tepatnya partisi dari dataset menjadi subset atau cluster, sehingga data di setiap subset idealnya memiliki beberapa ciri umum, ya seringkali menurut beberapa ukuran jarak yang ditentukan. K-means clustering algorithm ya itu adalah pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga dalam setiap cluster nanti akan berisi data yang semirip mungkin. K-means ini termasuk metode pembelajaran unsupervised ya, dan data pada teknik pengklasteran tidak diketahui keluarannya atau outputnya atau labelnya. Metode untuk mengukur kualitas cluster itu adalah jumlah dari kesalahan kuadrat atau sum of square error-nya ya, dengan formula SSA itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K, dan sigma dari P elemen CI-nya dari D P, MI ya dikuadratkan, di mana P elemen CI itu adalah tiap data point pada cluster I, sedangkan MI itu sendiri itu adalah centroid dari cluster I, dan D adalah jarak atau distance atau varian terdekat pada masing-masing cluster ke I. Sementara nilai SSE ini itu tergantung pada jumlah cluster dan bagaimana data dikelompokkan ke dalam cluster-cluster ya. Semakin kecil nilai SSE-nya, semakin bagus hasil clustering yang dibuat. K-means clustering algorithm ini atau algoritma cluster K-means ini itu termasuk ke partitioning clustering ya, di mana objek-objek dikelompokkan ke dalam K cluster. Untuk menentukan clustering ini, nilai K harus ditentukan terlebih dahulu. Cluster-cluster tersebut mempunyai suatu nilai tengah atau nilai pusat yang disebut dengan centroid. Menggunakan ukuran kemiripan untuk mengelompokkan objek. Ya, kemiripan diterjemahkan dalam konsep jarak atau distance. Ya, jika jarak dua objek atau data semakin dekat, berarti semakin tinggi kemiripannya. Tujuan dari K-means ini itu adalah meminimalisir total dari jarak elemen-elemen antar cluster atau jarak antara suatu elemen dalam sebuah cluster dengan nilai centroid cluster tersebut. Ya, algoritmanya pertama adalah kita memilih jumlah cluster K yang diinginkan. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi K pusat cluster atau centroid secara random atau acak. Yang ketiga, tempatkan setiap data objek ke cluster terdekat. Kedekatan dua objek itu ditentukan berdasarkan jarak ya. Jarak yang dipakai pada algoritma K-means ini ya adalah Euclidean distance atau D, di mana D Euclidean dari X, Y itu adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan ke N dari XI dikurang dengan YI itu dipangkatkan dengan 2 ya. X-nya itu adalah X1, X2 sampai dengan X yang ke N, sementara YI itu adalah atau Y itu adalah Y1 sampai Y yang ke N ya, merupakan banyaknya N atribut atau kolom antara dua record. 4. Menghitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang. Ya, pusat cluster adalah rata-rata atau mean dari semua data atau objek dalam cluster tertentu. Ini adalah algoritma dari K-means clustering. Ya, pertama tadi adalah menentukan jumlah clusternya. Ya, selanjutnya kita tentukan centroidnya, menghitung jarak objek ke centroid. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan
jarak terkecil. Ya, jika tidak ada lagi objek yang berpindah, maka dia akan berhenti. Tapi jika masih ada objek yang berpindah, kita akan mengulangi langkah kedua, yaitu menentukan nilai sentroid kembali. Contohnya di sini, ya, misalnya di sini adalah tabel 1 ini berisi data, ya, data setnya atau data poinnya. Ya, ada instan A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ya, nilai instan A, nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya 3. Ya, dan seterusnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah banyaknya instan atau sampel atau banyaknya data point, ya, atau kita sebut dengan objek, ya. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah klaster terlebih dahulu sesuai dengan algoritmanya tadi. Menentukan jumlah klaster. Klasternya di sini kita beri nilai K-nya sama dengan 2. Berarti selanjutnya kita tentukan sentroid awal secara acak, ya. Misal dari data di samping, M1-nya kita ambil nilainya adalah 11, ya, 11. M2-nya adalah 21. Itu ada di sini. Ya, ini adalah M1-nya kita ambil nilainya 11, sedangkan M2-nya kita ambil 21, ya. Kita boleh mengambilnya terserah, ini dilakukan secara acak. Selanjutnya, tempatkan tiap objek ke klaster terdekat berdasarkan nilai sentroid yang paling dekat. Ya, yang dekat selisih atau jaraknya. Pada tabel 2 kita dapatkan hasil anggota klaster yang pertama, ya, hasil klaster yang pertama. Ini kalau kita tampilkan data awalnya seperti ini, ya. Jadi misalnya A itu adalah 13, berarti ini A. Selanjutnya B itu adalah 33, ini dia B. Selanjutnya C itu adalah 43, ini dia C, ya. Selanjutnya D-nya adalah 53, ini dia, ya. Selanjutnya E-nya adalah 12, ini, dan seterusnya, ya. Kalau kita mencari nilai SSE-nya, ya, kita tahu tadi SE itu adalah, ya, SSE itu adalah kita sebut dengan sum of square error, ya, sum of square error. Jadi untuk menghitung sum of square error-nya itu adalah 2 kuadrat, ya, 2 kuadrat ditambah dengan 2,24 kuadrat ditambah dengan 2,83 kuadrat tambah dengan 3,61 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat tambah 2,24 kuadrat 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 36. Kita lihat datangnya dari tabel di sini. Ya, kita ambil nilai terkecilnya. Jadi tadi kita sudah menentukan, ya, menentukan tadi klasternya adalah K-nya sama dengan 2. Selanjutnya nilai sentroidnya tadi adalah 1,1. Itu ada di data di G tadi, ya. Selanjutnya M2-nya adalah 21, ya, 21. Maka kita akan menghitungnya. Yang menghitung dengan cara tadi nilai data uji itu kita kurangi dengan data sentroid ini, ya, data sentroid ini atau data point sentroidnya. Selanjutnya kita pangkatkan dengan 2, ya. Caranya seperti ini. Misalnya di sini kita ingin mendapatkan nilai A ini atau poin A ini atau instan A ini, distance from M1-nya adalah 2, distance from M2-nya itu adalah 2,24. Datangnya dari mana? Ya, dengan cara ini, seperti ini caranya. Untuk poin atau instan A itu, di mana tadi M1-nya adalah 11 dan M2 itu adalah 2,1. Data awalnya kita dapatkan, ya, data awal untuk data poin A itu tadi adalah 1 dengan 3. Data awalnya 1 dengan 3. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3. Maka kita akan melakukan untuk menghitung klaster yang pertama, ya, untuk menghitung M1 ini. Ya, 1 dikurang dengan 1, ya, 1 dikurang dengan 1 kita kuadratkan, ditambah dengan, ya, 1 dikurang dengan 3, ya, 1 dikurang dengan 3. Jadi 1 dikurang 1 itu adalah 0, sementara 1 dikurang 3 adalah min 2. Selanjutnya kita 0 ditambah dengan min 2 itu adalah min 2. Kita kuadratkan, berarti itu adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Selanjutnya untuk yang M2-nya, berarti data awalnya tadi adalah
data awalnya tadi adalah 13 atau data ujinya adalah 13, maka ambil nilai ini 2 dikurang 1 ya, 1 dikurang dengan 3. Berarti 2 dikurang 1 itu adalah 1 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 3 itu adalah min 2 yang dikuadratkan, berarti akar 5. Akar 5 itu adalah 2,25. Ya, di dia kita dapatkan 2 dengan 2,24 ya. 2,24 nih. Oke. Sekarang untuk mendapatkan poin atau instan B, ya ini instan B ini. Ya, instan B dapatnya adalah M1-nya 2,83 dan M2-nya adalah 2,24. Datangnya dari mana? Sama ya, kita ambil nilai sentroid yang pertama, ya nilai sentroid yang pertama itu adalah M1. M1-nya di sini adalah 1,1, M2-nya adalah 2,1. Kita balik ke tabel sebelumnya, berarti data B itu adalah 3,3, di mana X-nya 3, Y-nya 3. Ya, kita akan menghitungkan perhitungan. Berarti 1 dikurang dengan 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 3 dikuadratkan. Berarti min 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 4 adalah akar 8. Akar 8 itu adalah 2,83. Selanjutnya M2-nya itu adalah dengan 2,1. Berarti tadi nilai B itu adalah X-nya 3, Y-nya juga 3. Berarti 2 dikurang 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 3 dikuadratkan. Berarti min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat itu adalah akar 5, itu 2,24. Ya, itu untuk mendapatkan nilai B. Jadi 2,83 dengan 2,24 itu datangnya dari perhitungan jarak Euclidean distance-nya. Ya, ini kita dapatkan. Oke, sekarang untuk mencari nilai C, C itu adalah nilainya 4,3. Kita lihat di sini 4,3, nilai C itu adalah 4,3. Ini nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah 3. Berarti kita akan menghitung nilai Euclidean distance-nya. Ya, yang C itu adalah 1 untuk M1-nya. 1 dikurang dengan 4 dikuadratkan. Selanjutnya 1 dikurang dengan 3 dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Kita dapat akar 13 itu adalah 3,61. Dan M2-nya itu adalah 2,1. Ya, berarti 2 dikurang dengan 4, 1 dikurang dengan 3, itu akar min 2. Dikuadratkan, min 2 kuadrat, itu ada akar 8, itu adalah 2,83. Ya, begitu juga dengan nilai D, selanjutnya nilai F, E, F, dan nilai G dan H. Itu cara mencari untuk yang pertama, ya, dari yang pertama ini. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai distance from M1, ya, berarti dari M1-nya kita hitung, nilai distance from M2, sekarang kita akan menentukan kira-kira ini termasuk klasifikasinya kemana. Ingat, ya, untuk menentukan nilai klasifikasi ini, atau nilai cluster ini berdasarkan nilai terendahnya mana, ya. Kalau kita lihat antara M1 dan M2 di poin A ini, nilai terendah ada di kelompok pertama atau klaster pertama, maka kita tulis di sini adalah C1. Yang di B, yang terendah itu ada di C2, maka kita tulis C2 di sini. Sedangkan di C ini, ya, kalau yang terendah itu ada di C2, di D nilai terendah adalah C2, di E itu terendah adalah di C1, selanjutnya yang F nilai terendah di C2, dan G itu nilai terendah di C1, dan H nilai terendah adalah di C2. Ya, sekarang untuk mencari sum of square error-nya, diambil nilai yang terendah tadi, ya, nilai yang terendah 2 pangkat 2 ditambah dengan 2,24 dikuadratkan ditambah dengan 2,83 dikuadratkan. Selanjutnya yang terendah 3,61 dikuadratkan, 1 kuadrat. Selanjutnya yang terendah berikutnya 2,24 dikuadratkan. Ini 0 kuadrat dan 0 kuadrat. Jadi nilai errornya untuk iterasi pertama itu adalah 36. Ya, 36. Oke, setelah kita berhasil melakukan perhitungan, ya, kita cek
untuk data tabel pertama ya sebelumnya itu klasternya ya kalau kita lihat di sini ini adalah C1, ini berarti tidak ada, ini berarti dia adalah C2, C2, C1, C2 ya, ini tidak ada, ini berarti C2 ya, jadi masih ada yang berpindah. Kita lihat ini ya, masih ada perpindahan, maka kita akan melakukan perhitungan sentroid yang kedua ya, kita akan melakukan perhitungan sentroid yang kedua ya. Jadi untuk klaster pertama itu ada tiga data point ya. Kita lihat di sini yang untuk yang C1 itu ada 3 data point ya. Itu C1 ada di A, C1 ada di E, C1 ada di G ya. Jadi ada 3. Selanjutnya sisanya adalah C2 ya. Jadi C1 itu ada A, E, dan G, jumlahnya 3. C2 itu B, C, D, F, ya, dan H, jumlahnya 5. Nah, untuk mendapatkan nilai M1 berikutnya, ya, untuk X, ya, ini untuk Y, maaf, ini untuk X, dan ini untuk Y, berarti 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1, ya, itu dibagi dengan 3. Itu adalah ya, untuk yang ini untuk X-nya berarti 3 dibagi 3 itu adalah 1, sedangkan untuk Y-nya diambil 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti untuk M1 berikutnya, untuk iterasi berikutnya itu adalah X-nya nilainya 1, Y-nya nilainya 2, itu 1,2. Sedangkan untuk mencari nilai M2-nya ya, nilai yang B, C, D, F ini kita ambil nilai X-nya, kita bagi dengan 5, ya 18,5 dapat 3,6, sedangkan untuk Y-nya ambil nilai Y-nya, selanjutnya dibagi dengan 5, itu adalah 12 dibagi 5, 2,4. Berarti M2 untuk iterasi berikutnya itu adalah X-nya 3,6, Y-nya adalah 2,4 ya. Ini datang angka 1113 ini AEG ya, nilai X dari poin AEG. Kita cek di sini. Ya, nilai poin dari AEG. Ya, AEG. Ya, jadi 1 tambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 3. Itu cara mencari nilai M1 ya, M2 untuk iterasi yang kedua dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai sentroid yang baru. Ya, nilai sentroid yang baru tadi nilai X-nya itu adalah 1, nilai Y-nya adalah 2. Sedangkan sentroid yang keduanya itu adalah 3,6, 2,4 ya, kita dapatkan. Oke. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah kita akan menghitung ya nilai masing-masing jarak dari distance dari M1 ke M1. Kita dapatkan tadi untuk M1-nya adalah 1,2, sementara M2-nya kita dapatkan adalah 3,6 dengan 2,4 ya. Kita akan menghitung lagi kembali ya. Akan hitung kembali tadi terakhir kita dapatkan nilainya untuk yang M1 itu adalah 2. Ya, 2 dan 2,24. Berarti M1-nya tadi adalah 1,2, berarti 1 dikurang dengan 2. Selanjutnya 2 dikurang dengan 2,24, itu masing-masing kita kuadratkan. Ya, jadi 1 dikurang dengan 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikurang dengan 2,24 ya, dikuadratkan. Dan kita akan dapatkan nilainya untuk iterasi yang kedua ya, iterasi kedua dapatkan nilainya M1-nya adalah 1, selanjutnya yang M2-nya dapat 2,67. Ya, cara yang sama kita lakukan sampai ke poin yang H ini ya, poin H ini. Jadi tadi untuk yang mendapatkan 1,41, 2,13 itu datangnya tadi adalah
kita cari di M1-nya dulu ya. M1-nya itu 1,2. Berarti untuk yang pertamanya satunya kita kurangi dengan ya ini yang H yang terakhir, 1 dikurang dengan 1 dikuadratkan, selanjutnya 2 dikurang dengan 0 ya kita kuadratkan. Ya, dapatlah di sini nilai yang untuk iterasi yang kedua di sini adalah 1,41 dengan 2,13. Dan cara mengklasternya sama, berarti nilai yang terkecilnya ada di posisi yang mana? Berarti kalau yang untuk poin yang A ini ya nilai terkecil ada di M1, maka kita tulis C1. Ini ada di C2, yang di B-nya ada di C2. Selanjutnya di C-nya itu ada di M2, berarti C2 tulis. Selanjutnya yang D ada di di M2 juga, kita tulis C2. Ini berarti ada di M1, kita tulis C1. Ini ada di M2, kita tulis C2. Ini ada di C1, kita tulis C1. Ini ada di C1 ya, ini ada di C1. Ini nilai cluster dari yang kedua. Nah, untuk menghitung sum of square error-nya itu berarti kita ambil nilai yang terkecil, ini 1 kuadrat, 0,8 kuadrat, 0,72 kuadrat, 1,52 kuadrat, di 0 kuadrat, 0,57 kuadrat, ya ditambah dengan 1 kuadrat, ditambah dengan 1,41 kuadrat. Ini dapat 7,88. Ya, SSE yang pertama tadi, ya, sum of square error dari yang pertama, iterasi pertama, kita dapatkan nilai SSE-nya itu adalah 36. Pada iterasi kedua kita sudah menemukan SSE-nya itu adalah 7,88. Ya, 7,8. Ya, ini kalau kita lihat ya, apakah posisinya berubah ya, C1, C2, 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 C1, C2, C1. Kita lihat di sini ya, pada posisi yang pertama tadi apakah berubah posisi klasternya. Kalau tidak berubah berarti kita prosesnya berhenti. Tapi kalau dia berubah, itu harus kita lanjutkan. Ya, sepertinya sama. Klaster 1 ada di A, ada di E dan G. A, E, G. Kita lihat dari iterasi yang kedua. Ya, iterasi yang kedua A, ya C1-nya A, selanjutnya E dan G. Yang lainnya tetap. Berarti sudah tidak jadi lagi perubahan. Ya, ini untuk mencari nilai 1 dengan 2,67 tadi ini. Ya, ini cara mencarinya. Jadi kita sudah tidak ada lagi ya perubahan, maka kita bisa sebetulnya di sini ya kalau misalnya terjadi perubahan, kita akan menghitung lagi kembali ya di sini. Berarti C1, C2-nya C1-nya masih ini, berarti C1. Oh, ini masih ada perubahan ya. Oke, kita akan menghitung kelas M1 dan M2-nya lagi dengan cara yang sama. Ya, M1 dan M2-nya kita hitung dengan cara yang sama. Selanjutnya lakukan perhitungan Euclidean distance-nya dan kita lakukan pengklasteran kembali ya, pengklasteran kembali. Selanjutnya hitung nilai SSE-nya. Tadi 7, ya, SSE yang kedua itu kita dapatkan 7,88, yang ketiga kita dapatkan nilainya itu adalah 6,25. Dan cluster dan ini adalah untuk cluster setelah centroid untuk tahap keduanya. Oke, ya. 1,27, 3,0 ya, itu datangnya ini 1,27, 3,01 ini cara mencarinya. Jadi kita ambil nilai M1-nya dulu ya, nilai M1-nya kita kurangi dengan nilai data ujinya ya, ini diambil ini dia. Selanjutnya kita kuadratkan. Kita akar dari pengurangan ini 1,25 kurang 1 itu adalah 0,25 kuadrat. Ditambah dengan min 1,25 kuadrat dapat akar dari 0,125 1,27 ya. Begitu juga untuk distance B ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di tabel 4 ini ya, tabel 4 ini
berarti datanya sudah tidak mengalami perubahan lagi, ya, dari perubahan lagi dengan data sebelumnya. Ya, ini berarti datanya adalah C1-nya ada di A, ada di E, ada di G, dan ada di H. Ya, ini C1. Ya, C1-nya. Berarti untuk tabel keempat kita lihat tidak ada perubahan. Posisinya sama, C1 ada di A, ada di E, selanjutnya ada di G dan H. Karena sudah tidak mengalami perubahan lagi, maka ya proses dari menghitung sentroid itu sudah bisa kita hentikan. Ya. Jadi dari tabel 4 ini dari tabel 4 kita sudah tidak mengalami perpindahan lagi dari pengklasteran ini. Maka proses akan berhenti sampai di sini. Ya. Jadi di sini dilihat dari tabel 4 tadi sudah tidak ada perubahan anggota lagi pada masing-masing klaster. Hasil akhirnya itu adalah klaster 1 itu, klaster 1 pada hasil akhir itu adalah A, selanjutnya E, selanjutnya G, dan H. Ya, nilai terkecilnya ambil. Ini A ini ada di M1 terkecilnya, maka di sini C1. Yang E nilai terkecilnya ada di M1, maka di sini C1. Dan G juga nilai terkecilnya ada di M1, maka di sini C1. Yang H nilai terkecil ada di M1, maka di sini adalah C1, ya. Jadi ini nilai SSE terakhir itu adalah 6,25, ya. Demikian algoritma K-mean ini, ya. Kita akan melakukan pengklasteran terhadap objek yang pertama kali tidak ada labelnya. Ya, begitu dia dimasukkan ke dalam algoritma K-means, dia akan diklaster ya berdasarkan nilai sentroid yang kedekatannya dengan kedekatan dari data uji dan nilai sentroidnya. Oke, ini adalah algoritma yang bisa digunakan untuk menghasilkan atau menghitung K-means clustering dengan menggunakan Visual Basic. Ya, nanti kita akan coba praktikum dengan menggunakan Python. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk melihat tingkat pemahaman dari Anda semua, Anda diminta untuk mengerjakan latihan 1 ini ya di buku catatan, selanjutnya di foto dan diupload di Classroom. Jadi latihannya ada 1 dan 2. Demikian yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.